Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai evolusi vertebrata, di mana terdapat dua bahasan, yaitu evolusi chordata dan evolusi vertebrata. Saya Dewi Salamadani di nomor 180384 205064. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu ada evolusi chordata. Secara tradisional, chordata dipercaya berasal dari nenek moyang Deuterostomi. Sebagian besar peneliti dalam bidang ini lebih menyukai skenario di mana Urochordata berevolusi terlebih dahulu, baru kemudian Cephalochordata dan Vertebrata. Namun, penelitian yang lebih baru berdasarkan filogenetik molekuler, genom, dan biologi evolusi mendemonstrasikan bahwa Echinodermata dan Hemichordata membentuk sebuah klats, lalu Urochordata, Cephalochordata, dan Vertebrata membentuk klats yang lain. Lebih jauh pada klats chordata, Cephalochordata terpisah lebih dulu, lalu kemudian Urochordata dan Vertebrata membentuk sister group atau bisa dibilang sister group. Pandangan ini lebih menjadi konsensus yang didukung oleh berbagai data dan argumen dari berbagai disiplin ilmu. Teman-teman bisa lihat gambarnya di PPT. Yang pertama itu ada Hemichordata. Subfilum Hemichordata atau setengah chordata sering disebut Adelochordata atau chordata yang tidak tampak. Kedudukan Hemichordata dalam chordata tidak begitu pasti. Hewan kelompok Hemichordata bentuk tubuhnya memanjang seperti cacing, terdiri atas bagian proboscis, leher, dan badan. Notochordnya berongga, pendek, merupakan lanjutan ke depan dari saluran pencernaan dan masuk ke dalam proboscis. Hewan ini memiliki celah insang yang banyak di sisi lateral. Sistem sarafnya meliputi pokok saraf dorsal dan pokok saraf ventral. Jantung terletak di sebelah dorsal bagian anterior, dilengkapi pembuluh darah dorsal dan pembuluh darah ventral. Gonocoris dan fertilisasi terjadi secara eksternal. Hewan ini hidup di laut, membuat liang-liang di pantai atau di laut dalam. Itu ada contohnya Dolichoglossus sp atau Balanoclossus dan cacing laut. Teman-teman juga bisa lihat gambar contoh hewannya di PPT. Selanjutnya itu ada Urochordata. Urochordata disebut juga tunicata. Tubuhnya itu pendek, tebal dengan selubung seperti kulit. Urochordata hidup di laut, hidup bebas atau sebagai parasit. Larvanya itu bentuknya seperti berudu. Notochorda dan korda saraf hewan ini tumbuh dengan baik dalam ekornya, tapi setelah dewasa itu menghilang. Jenis kelaminnya itu hermaphroditic dan dapat membentuk tunas. Hewan dewasa memiliki lubang infrared atau oral yang membawa air ke dalam ruang faring serta lubang-lubang exuran atau atrial yang berhubungan dengan ruang pharyngeal melalui suatu celah. Air keluar melalui lubang exuran ini. Contohnya itu ada Molgula sp dan Bolpirus sp. Teman-teman juga bisa lihat gambarnya yang sudah kami lengkapi di PPT dan juga ada di makalah. Yang ketiganya itu ada Cephalochordata. Cephalochordata memiliki tubuh yang kecil, pipih, memanjang, seperti ikan, tapi tanpa sirip dan memiliki bentuk kepala yang jelas. Notochorda dan korda sarafnya tumbuh dengan baik dan tetap ada selama hidupnya. Cephalochordata memiliki faring dengan banyak celah-celah insang. Faring terbuka ke arah ventral. Cephalochordata tidak memiliki jantung, namun terdapat aliran darah yang mengalir ke seluruh tubuh. Jenis kelamin terpisah antara jantan dan betina, dan fertilisasinya terjadi secara eksternal. Contohnya itu ada Amphioxus sp dan Brachiosus stigmata sp.
Contohnya juga gambarnya ada di PPT dan di makalah, teman-teman bisa lihat. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heru Sulistiawan dari kelompok 10 akan melanjutkan presentasi materi pada hari ini mengenai evolusi vertebrata. Nah, vertebrata adalah anggota dari filum Chordata. Nah, Chordata adalah hewan Biletaria. Nah, mereka tergolong ke dalam klad hewan yang dikenal sebagai Diutrostomia. Nah, Diustrotrom yang paling diketahui seluruh vertebrata adalah Echinodernata. Nah, kelompok yang mencakup binatang laut dan bulu babi. Tetapi dua kelompok Diustrotomata, Invertebrata, Cephalochordata, dan Urochordata berkerabat lebih dekat dengan vertebrata dibandingkan dengan vertebrata yang lain. Nah, pada akhir tahun 1990-an, paleontologis yang bekerja di Cina menemukan koleksi beragam fosil berupa 515 juta tahun berusia 515 juta tahun. Nah, hewan ini mengalami diversifikasi yang sangat cepat. Nah, fosil yang paling primitif adalah fosil dari Haikouleella yang mirip dengan lancele. Nah, namun hewan ini juga memiliki karakteristik vertebrata, walaupun belum termasuk vertebrata, yaitu otak yang telah berkembang, mata berukuran kecil, dan segmen-segmen otot pada tubuh. Akan tetapi hewan ini tidak mempunyai tengkorak kepala dan organ-organ tinggal, contohnya pada gambar yang ada di PPT kelompok penyaji. Nah, lalu fosil-fosil yang lain adalah Milokunminia dan Haikoitetes erchaichunensis. Nah, spesies ini disebut sebagai fosil vertebrata paling tua. Namun pengelompokan fosil ini ke dalam subfilum vertebrata masih menjadi perdebatan. Nah, vertebrata purba yang lain adalah Haikoichthys erchaichunensis. Nah, hewan ini sudah memiliki susunan tubuh vertebrata yaitu notochorda. Nah, tulang belakang sederhana, kepala dan ekor yang dapat dibedakan dengan jelas. Semua hewan-hewan purba di atas memiliki rahang, sehingga logigatnya mereka adalah hewan penyaring yang hidup pada dasar laut. Berikut contoh gambar pada PPT kelompok penyaji. Lalu ada pohon filogenetik vertebrata. Nah, penyaji menyiapkan dua gambar contoh daripada pohon filogenetik vertebrata, yaitu ada versi lama dan juga ada versi baru. Nah, percabangan evolusi vertebrata dimulai dengan evolusi rahang. Nah, kelompok Scylostomata atau tidak berahang yaitu Myxini dan Petromezontida terpisah lebih awal. Secara tradisional, Myxini tadinya tidak termasuk vertebrata karena hewan ini tidak memiliki tulang belakang. Nah, teman-teman bisa melihat di pohon filogenetik di atas terdapat perbedaan pada pohon filogenetik vertebrata versi lama dan juga pohon filogenetik vertebrata versi terbaru. Nah, akan tetapi penelitian yang lebih baru membuktikan bahwa Myxini dan Petromezontida adalah sister group, dan Myxini memiliki tulang belakang primitif atau tulang belakang yang dasar. Nah, hal ini membuat istilah Craniata menjadi sama dengan istilah vertebrata. Oke, kita masuki yang pertama, yaitu evolusi Pisces. Nah, Pisces merupakan hewan akuatik. Hewan ini bernapas dengan insang, kadang-kadang terdapat gelembung renang gelembung udara sebagai alat bantu pernapasan. Nah, otak terbungkus oleh kranium atau tulang kepala berupa tulang rawan atau tulang keras. Darah Pisces mengalir dari jantung melalui insang menuju ke seluruh jaringan tubuh dan kembali lagi ke jantung sebagai alat geraknya berupa sirip ginjal bertipe pronefros dan mesonefros. Nah, tubuh Pisces ditutupi oleh sisik-sisik yang sekaligus sebagai rangka luar tubuh atau exoskeleton. Nah, Pisces ini berkembang secara seksual dan ovipar atau bertelur. Nah, terdapat pembagian daripada evolusi Pisces, yaitu yang pertama ada ikan tak berahang atau Agnatha. Nah, Agnatha merupakan vertebrata yang tidak berahang.
Zoofilum agnatha meliputi hewan-hewan mirip ikan yang telah punah sebagai Ostracoderma yang dibungkus oleh beberapa lempengan bertulang sebagai pelindung. Nah, agnatha umumnya berukuran kecil dengan panjang yang kurang dari 50 cm. Nah, sebagian besar tidak memiliki sirip yang berpasangan dan merupakan hewan yang tinggal di dasar perairan yang bergeliat sepanjang hamparan arus atau dasar laut. Contohnya ada ikan lamprey, dan ini merupakan gambar dari mulut ikan lamprey. Yang kedua ada Gnastronoma. Nah, Gnastronoma teman-teman bisa baca penjelasannya di PPT kelompok penyaji. Masuk film Gnastronoma atau mulut berang ini menggantikan sebagian besar hewan agnatha ya. Lalu yang ketiga ada ikan bertulang rawan atau kelas Chondrichthyes. Nah, kelas Chondrichthyes adalah ikan bertulang rawan yang paling awal. Adalah ikan hiu yang tidak jauh berbeda dengan hiu masa kini. Nah, memperoleh namanya dari fakta bahwa kerangkanya terdiri atas tulang rawan dan bukan tulang keras. Ikan hiu mempunyai rahang yang berkembang dari kedua pasang pertama lengkung insangnya. Nah, yang keempat ada ikan bertulang sejati, nah, ataupun Osteichthyes. Osteichthyes meliputi ikan yang bertulang keras. Nah, otak dilindungi oleh tulang rawan, mulutnya memiliki rahang, sisik bertipe ganoid, skeloid, dan atau stenoid yang semuanya berasal dari mesoderma. Nah, insang dilengkapi dengan operculum, tutup insang. Nah, jantung ini beruang dua, yaitu atrium dan ventricle. Notokordanya ditempati vertebrae yang menulang, memiliki gelembung renang yang berhubungan dengan tipe. Berikut beberapa contoh daripada kelas Osteichthyes. Teman-teman bisa melihat gambarnya pada kelompok ini. Kedua ada evolusi amfibi. Nah, evolusi amfibi merupakan perintis vertebrata daratan, paru-paru dan tulang anggota tubuh yang mereka warisi dari nenek moyang Crossopteridia yang memberikan sarana untuk lokomasi dan bernapas di udara. Nah, atrium kuda dalam jantung memungkinkan memungkinkan darah yang mengandung oksigen langsung kembali ke dalamnya untuk dipompa kembali ke seluruh tubuh dengan tekanan yang penuh. Amfibia yang paling awal adalah Diplovertebron, zaman amfibia. Nah, zaman ini diikuti oleh suatu periode Permian ketika bumi menjadi lebih dingin dan lebih kering. Nah, penurunan kejayaan amfibi terjadi yang berlangsung terus sampai sekarang. Pada waktu ini hanya tertinggal tiga ordo sebagaimana yang kita ketahui, yaitu ada yang pertama katak dan bangkong, ordo Anura, yang kedua ada salamander dan kadal air atau ordo Urodela, yang ketiga Cecilia atau ordo Apoda. Nah, berikut merupakan ordo pada amfibi masa sekarang ini. Di antaranya sebagai berikut, teman-teman bisa membaca di PPT kelompok penyaji penjelasan dan juga contoh gambar daripada ordo-ordo yang terdapat pada amfibi pada saat ini ya. Lalu yang ketiga ada evolusi reptil. Nah, evolusi reptilia adalah hewan pertama yang benar-benar dikatakan hewan daratan. Reptilia berkembang dari amfibia pada zaman karbon. Nah, kelebihan reptilia yang paling awal adalah Cotylosaurus. Nah, terhadap amfibi adalah perkembangan telur yang bercangkang dan berisi kuning proto yolk yang dapat diletakkan di tanah tanpa kemungkinan menjadi kering. Kedua, cangkang kedap air dan kedap terhadap sperma, sehingga perkembangan telur yang bercangkang menjadi bersamaan dengan perkembangan fertilisasi internal. Tiga, embrio dilindungi oleh cairan yang terdapat dalam amnion. Nah, mendapat makanan dari kantong kuning telur yolk yang tadi, bernapas melalui chorion dan allantois, dan menyimpan limbah metabolisme di dalam kantong yang dibentuk oleh allantois. Berikut merupakan gambar garis evolusi pada reptilia. Teman-teman bisa melihatnya di PPT kelompok penyaji. Nah, reptilia yang paling awal, yang kakinya pendek menjulur ke samping tubuh, menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam air dan hanya bertelur di darat, sehingga mudah disembunyikan dari mangsa. Seiring semakin keringnya zaman Permian, nah modifikasi lain untuk hidup di daratan kering berevolusi. Perkembangan kulit kering memungkinkan mereka untuk meninggalkan air dengan aman, tetapi kulit kering tidak dapat digunakan untuk respirasi.
Nah, penyempurnaan paru-paru dikembangkan dengan pembesaran rongga rusuk dan Cotylosaurus mengalami radiasi adaptif dan menghilangkan 5 garis keturunan. Yang pertama yaitu Pedicosaurus, penyu atau ordo Chelonia, Plesiosaurus dan Ichthyosaurus serta Diapsida. Lalu yang keempat ada evolusi Aves. Nah, kelompok reptilia kedua yang mengudara mengembangkan suatu modifikasi yang tidak terdapat pada Pterosaurus, yaitu berbulu. Nah, pertumbuhan bulu ini memberi permukaan bagi sayap yang luas, ringan tetapi kuat. Nah, bulu menjadi penciri utama munculnya burung pertama, yaitu penemuan fosil Archaeopteryx dalam batuan. Nah, zaman Jura yang merupakan salah satu contoh yang terbaik dari mata rantai yang hilang. Nah, hewan ini mempunyai bulu, dengan demikian kita dapat menyebutnya sebagai burung. Nah, saya yang agak rudimenter mempunyai cakar dan mulut terbaik, terdapat gigi yang mempunyai ekor yang panjang. Nah, ciri-ciri reptilia ini tidak ditemui lagi pada burung-burung yang masih hidup. Meskipun hewan ini pada akhir zaman Mesozoikum sudah mantap, tetapi pada zaman Cenozoikum burung-burung ini mengalami radiasi adaptif yang luas. Struktur dan fisiologi burung diadaptasikan untuk penerbangan yang efisien, yaitu sayap menjadi paling utama, memungkinkan burung terbang jarak jauh untuk mencari makan yang cocok dan berlimpah, serta meluaskan diri dari pemangsa. Berikut merupakan gambar ya dari fosil Archaeopteryx dan juga gambar daripada beberapa spesies pada kelas Aves. Yang kelima ada evolusi mamalia. Nah, mamalia pertama timbul pada akhir zaman Trias dari moyang Therapsida. Mereka merupakan hewan kecil yang sangat aktif, yang makanannya terutama terdiri atas insekta. Sementara mamalia yang paling awal bertelur dengan seperti moyang reptilia. Anaknya setelah menetas diberi makan dengan susu yang disekresikan oleh kelenjar dalam kulit induknya. Nah, dari kelompok tersebut hanya dibagi sampai sekarang masih hidup, yaitu ada Monotrema, mamalia bertelur atau subkelas Prototheria. Yang kedua ada Marsupialia atau mamalia berkantung, subkelas Metatheria. Yang ketiga mamalia berplasenta atau subkelas Eutheria. Nah, berikut beberapa gambar contoh daripada spesies yang terdapat dalam kelas mamalia. Berikut presentasi materi daripada saya. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam berbicara dan dalam perbuatan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.